Lu nggak ada takutnya gitu, Vin? Sering diancam sih, tiap kali diancam sih, bodo amat. Alvin Lim ingin dikenal sebagai apa? Ingin dikenal ya sebagai orang yang berhasil hajar raksasa-raksasa penjahat ya. Yang lu hajar tuh oknumnya maksudnya. Oknumnya, ya? betul. Oknum, bukan jaksanya, Bukan, oknumnya. oknumnya. Bukan kejaksaannya juga. Betul, rumah dikasih sama bank, Gaji pasti mobil tinggi dikasih, ya? Iya, gaji iya. 1 bulan 1 miliar. Kalau orangnya masih hidup kita klaim dia bayar kematian kan nggak mungkin diterima. Ya karena dia udah mati lah kita klaim. Saya dalam 3 tahun ya kan bisa mengalahkan rekornya komisi dari Hotman Paris. Hotman Paris Lovitia 30 M. Saya nanti dari Indosuria 150 miliar. Jauh, satu case. Apa yang paling lu takutin sebagai manusia? Saya cuma takut sama Tuhan sih. Kalau mati atau gimana nggak pernah takut karena dulu waktu kecil sempat stres, depresi. Tamu saya Alvin Lim. Jadi man of the month, man of the week lah ini ya. Udah keluar ya? Udah berapa lama keluar? Udah dari Desember 25. Udah cukup lama dong ya? Udah sebulanan lah. Orang pikir keluar dari di sekolahin gitu, di penjara keluar agak insaf, enggak juga ya? Kalau berjuang kan harus tetap berjuang lah. Tetap berjuang. Saya nonton tuh yang lu sama Richard Lee. Iya. Wah, gua ngeri-ngeri sedap juga tuh. Dari situ gue tahu, oh ini ceritanya. Jadi kalau Alvin Lim mau saya tanya, value of life-nya apa ya? Value of life kalau saat ini ya keluarga sama perjuangan di hukum ya. Ya. Di situ. 2 itu aja. Perjuangan di hukum untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Gitu. Lu bela kasus-kasus yang kontroversi banget ya? Kontroversi dan kasus-kasus yang lawannya raksasa, korbannya masyarakat lemah. Udah nggak punya kekuatan ya mereka. Yang kayak gitu. Jadi susah untuk menang. Karena biasa raksasa-raksasa itu backingannya penguasa. Ya. Lu nggak ada takutnya gitu, Vin? Sering diancam sih, tiap kali diancam sih, bodo amat. Kenapa kok kehilangan urat takutnya itu hilang? Kenapa? Kemana? Ya, lu jago? Sudah 3 kali, kita masuk penjara ya 3 kali. Udah 3 kali ya? Neraka dunia aja udah ngelaksain, jadi kan biasa aja ya gitu loh. Kalau untuk hal seperti itu di penjara kan banyak penjahat-penjahat tuh. Terus? Ya kita biasa aja, nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Apalagi penjara terakhir lu enak-enak aja katanya. Iya betul. Tidur satu ruangan sama istri gitu. Iya. Iya, dapat AC gitu ya. Ada AC juga di sana. Istri nemenin 24 jam gue dengar. Di rumah sakit ya, iya. Pengayoman. Istri nemenin 24 jam situ ya, siapin makanan. Jadi ya lebih cepat sih. Jadi waktu berjalan cepat. Nggak terasa? Nggak terasa. Kemarin kena berapa tahun? Vonisnya 4 tapi dapat 2 remisi. tahun ya. Pertama vonis 4 tahun 6 bulan, terus PK menang saya. PK menang? Langsung lepas. Langsung lepas? Iya. Oh PK-nya menang? PK-nya menang. Nggak terbukti? Kabul. Karena ya memang awal di kasasi kan mereka coba barikade ya. Iya. Jadi hakimnya itu sama dengan hakimnya yang lagi saya hajar. Oke. Jadi udah titipan. PK ya giliran saya yang bermain. Gitu, jadi lepas. Kalau lu suatu saat mungkin udah nggak ada ya, bukan doain. Alvin Lim ingin dikenal sebagai apa? Ingin dikenal ya sebagai orang yang berhasil hajar raksasa-raksasa penjahat ya. Karena mereka kan bilang saya mafia, ya saya pretelin itu yang raksasa-raksasa, terutama penjahat bagian keuangan. Itu di Indonesia tuh sangat marak. Kasihan orang-orang mati, meninggal, sakit, nggak punya uang. Jadi kalau kita nggak bantu, saya nggak bantu, saya lihat nggak ada lawyer-lawyer yang berani ya. Bukan karena dia nggak baik ya lawyer lainnya, tapi secara bisnis sense-nya itu nggak masuk juga sih. Karena korban investasi bodong, contoh Koperasi Indosuria ya, itu orangnya udah nggak punya duit. Orang-orang miskin. Bayar kita kagak bisa, sedangkan kita lawannya 106 triliun. Bisa nyogok. Gimana mau menang? Gitu loh. Jadi
lawyer lain mau ngambil pun juga nggak bisa menguntungkan buat dia bisnisnya. Jadi jarang yang masuk ke situ. Jadi lawyer-lawyer besar kayak Hotman Paris gitu, hampir nggak pernah ya nanganin kasus investasi bodong. Kalau dia tanganin mungkin sebagai on the other side-nya. Jadi kayak ketua Pradi itu, yang satu Junifer Girsang, itu jadi lawyernya, malah jadi lawyernya Hendy Surya. Jadi lawyernya Koperasi Indo Surya. Jadi dia on the other side yang punya duit. Ya itu memang secara business sense ya make sense gitu loh. Tapi kan Fee-nya yang gede. masyarakat, fee-nya pasti lebih gede karena kan dia yang punya duit. Tapi kalau kita membantu yang korbannya, nah di sininya korbannya nggak punya duit. Terus apa? Revenue sharing? Kalau ngomong kekuasaan sekalipun, ya kita nggak punya kekuasaan dibanding si penjahat-penjahat itu kan dia punya kenalan, pejabat-pejabat. Jadi secara strategi dan secara resource itu kita kalah jauh. Then we have to depend on smartness. Jadi saya pikir gimana nih buat saya hajar kan. Nah saya lihat nih mereka setiap kali takut selalu dengan media. Takut pakai media. Kalau dinaikin dikit, dia marah-marah, dia ngancem. Saya lihat, oh berarti dia takut nih, ya kan? Dan itu yang lo manfaatin? Saya manfaatin itu. Saya lakukan itu, saya demo, saya masukin Gatra, saya masukin majalah-majalah di situ kan. Mulai kelotoran mereka. Sampai dapat atensi dari presiden bilang basmi investasi bodong, nah baru jalan tuh. Tadinya 3 tahun mandek di situ. Dan orang nggak mengenal strategi no viral no justice. Sekarang semua pada niru no viral no justice di situ. Jadi ini menjadi sebuah tren ya, sebuah tren baru di mana keterbukaan informasi dan teknologi ini memberikan peluang pada masyarakat kecil supaya didengar kasusnya apabila viral di situ. Kalau nggak viral juga kayak Rafael Alun mana mungkin ditahan. Kan bukan karena Mahfud teriak-teriak terus Rafael Alun ditahan, tapi karena anaknya bunuh menganiaya anak orang kan di situ. David. Ya, oh gitu ya kan. Jadi lu tuh kan punya kantor law firm ya? Ada. Ini namanya LQ Indonesia Law Firm. Iya. Quotient. LQ Legal Quotient. Legal Quotient. Iya. Kenapa dinamain demikian? Quotient itu semacam kecerdasan ya. Ya. Legal itu hukum. Jadi selama ini. Jadi kecerdasan hukum. Iya, selama ini saya lihat kebanyakan yang bermain itu senior-seniornya bukan menggunakan otak, tapi menggunakan uang. Power mereka. Iya. Yang saya lihat begitu, dia suap bisa menang, suap bisa menang. Jadi otomatis otaknya jadi tumpul. Nah kita nggak mau, kita gimana nih cara bisa menang nih ya kan, kita jerat hakimnya atau kita jerat jaksanya. Jaksanya nggak benar, jaksanya kita laporin, kita gugat, jadi dia kaing-kaing, akhirnya dia lemes di situ, baru kita hajar, bisa menang. Jadi kita menggunakan benar-benar kecerdasan hukum sih. Yang lo hajar tuh oknumnya maksudnya. Oknumnya, ya? betul. Oknum, bukan jaksanya, oknumnya. Oknumnya. Bukan kejaksaannya juga. Betul. Dari mana lo dapat duit, Win? Kalau lo cuma bantu orang-orang yang jadi korban, orang-orang kecil, gue nanya aja, dari mana lo dapat duit? Dapat duitnya dari sukses fee-nya gede sih. Sukses fee. Jadi di depan ini kita nggak banyak lah, di depan untuk day to day aja kan bensin, rokok gitu kan anak-anak. Nah kalau uang gedenya tuh sebenarnya dari sukses fee. Jadi kayak kemarin Fahrenheit kan kita berhasil kejaksaan mengembalikan 80 miliar. Nah jatah dari law firm kami 8,5 M. Kita dapat 15%. Jadi 1,2 miliar. Kan lumayan. Satu case. Nah kalau Indo Surya ini kan 2 triliun aset sitaan. Punya klien LQ 1 triliun. Kita dapat 15%, jadi 150 miliar. Jadi itu selesai nih, dapat 150 M. Nggak bisa tiong-tiong deh. Lah itu dia. Kita selama beberapa tahun bertugas saja, baru 2 tahun, 3 tahun ini, kita udah dapat propertinya puluhan M sih. Yang kita ambil dari investasi bodong. Jadi mereka nggak bisa bayar. Kebanyakan orang kan nyerah, masukin ke PKPU. Ya. Kalau kita nggak, kita masukin pidana, kita rampas asetnya, kita ambil. Itu kalian seorang Alvin deh? Iya. Lu punya berapa lawyer? Sekitar 40-an. 40-an? Iya. Wow. Kate itu masuk? Kate belum lawyer. Dia ikut-ikut aja, maksudnya kan. Tapi ngomong udah lebih dari lawyer tuh.
kalau lagi liburan atau apa kan dia daripada nggak kemana-mana ikut papinya. Sebenarnya dia cuma mau ikut makan bareng karena tahu misalnya kalau pergi sama saya siangnya kan atau malamnya pasti makan di luar. Oke. Di situ. Tapi ya sekalian misalnya saya demo, dia sekalian ikut naik ke mobil demo, teriak-teriak di situ. Lu yang minta? Enggak. Enggak sih, dia enjoy aja. Enjoy aja. Enggak ada Loren lu harus gantiin papa atau enggak? Enggak. Tapi dia sendiri sadar. Jadi dia bilang, aku udah tahu hidup aku mau ngapain, fokus aku jadi lawyer, ngapain yang lain-lain. Dia bilang, aku beruntung Pi, kalau orang lain sekarang sepantaran dia bingung mau jadi apa katanya. Jadi hari ini bilang mau jadi desainer, besok mau jadi guru, besok mau jadi apa. Kalau saya kan udah tahu, dia bilang, papi punya law firm, pasti aku gantiin kata dia. Udah itu aja, ngapain lain-lain katanya. Umur berapa sekarang? 17? 16. 16. Kelas? SMA 2. SMA kelas 2? Iya. Kelas 11 ya? Iya. Ya kelas 11 sekarang. Dan lu setuju anak lu jadi lawyer kayak lu gitu? Ya, memang saya maunya dia jadi lawyer sih. Oh, tapi untung keloprak juga dia mau gitu jadi ya? lawyer. Iya. Kan hidupnya penuh risiko, penuh ancaman kita. Emang dia kuat seperti Alvin Lim? Ya kalau Elsa Syarif kuat, kenapa dia nggak kuat? Elsa Syarif kan bisa sukses juga jadi lawyer. Lu yakin dia lebih kuat dari Elsa Syarif? Oh iya dong, harus dong. Namanya aja saya udah masukin Victoria di tengah kan, Victoria yang berarti menang. pemenang. Jadi dia bakal jadi pemenang sih, gitu. Luar biasa. Ibunya nggak komplain? Atau ikut-ikut juga ibunya? Dari dia umur 1 tahun kan kita udah pisah. Ya. Nah itu waktu itu perebutan sama anak itulah yang menyebabkan perpisahan kan. Rebutan anak, akhirnya anak itu dari umur 1 tahun sampai detik ini sama saya. Nggak pernah sama sekali lihat ibunya sih. Karena ibunya juga nggak tahu di mana, nggak pernah ngontekin dia balik. Situ. Yang sekarang ibu sambung? Iya, ibu sambung. Mirip mukanya ya? Mirip saya atau mirip dia? Gue pikir waktu dia ngadu ke Polri itu apa Kapolri itu mirip banget tuh. Gue pikir kakak adik. Kakak adik ya? Iya. Enggak sih. Siapa nama istri lu? Pio Ruci. Pio, iya. Gue pikir Pio anak lu nomor 1, bukan ternyata. Jadi kita ceritain dia menang banyak tuh. Iya. Oke, dan menarik juga ya. Saya lihat biodatanya seorang Alvin Lim. Ternyata lu itu ekonom ya. Iya. Dan tamat dari sekolah yang keren banget, UC Berkeley ya. Iya. Di SF. Iya, ekonomi betul. Iya, di Berkeley ekonomi. Itu apa? College, master? S1. S1. Undergrad. S2-nya ke Boulder. S2-nya University of Colorado Boulder. Boulder. Iya. Itu S2. Ekonomi juga. Perbankan, S2 perbankan. S2 perbankan. Iya. Itulah yang lu dulu kan pekerja bukan sebagai lawyer ya. Wah gila, gue lihat ada di Banker Amex, saya, iya. Amex, Wells Fargo, US Bank, US Amerika. Bank, Bank of America. Wakil presiden kita. Wakil di mana? Concord. Iya, di Amerika, di San Francisco-nya. San Francisco. Jadi kota San Francisco rekeningnya itu saya yang kelola. Semuanya, treasury-nya, investasinya, uang mereka itu triliunan itu kita yang dispose. Gila. Bank BofA-nya ini kan dia rekeningnya di BofA. Udah enak banget hidup lu sebenarnya. Udah sih. Jadi rumah dikasih sama bank, Gaji pasti mobil tinggi ya? dikasih, Iya, gaji iya. 1 bulan 1 miliar. Ada kartu corporate, kartu corporate hari ini mau makan steak, tinggal ajak klien telepon, yuk makan steak, makan, gesek, Semua ditanggung? dibayar. Lagi Pakai mau jalan, jas, ya kan? Pakai jas. Pakai jas gradasi nggak kayak gini nih. Enggak. Apa yang membuat seorang Alvin Lim pulang ke Indonesia? Saya balik waktu itu karena ini sih udah bosen, apa namanya, ya agak kesepian aja karena pengen cari pasangan hidup. Dulunya kan udah usia 28 ya. Usia 28 tuh kalau yang cewek-cewek sepantaran kita tuh udah pasti pulang ke Indo. Atau udah nikah. 25, 24 tuh udah pada hilang semua. Apalagi saya udah 28 kan pas ke situ kan. Cari bule dong. Nah itu dia, saya nggak suka. Bule atau orang hitam itu saya nggak suka. Persoalan selera lu. Iya, seleranya. Iya. Jadi kalau lihat kulit mereka tuh kan ada bintik-bintik kayak Nggak suka coklat-coklat lu ya? gitu, kayak gimana gitu loh. Jadi lu kepengennya tetap Tetap sama cindo-cindo lah ya? Iya. Juga kan kalau sama cindo-cindo itu kan ngomongnya juga enak gitu. Nyambung, loh. ya? Nyambung. Nggak harus bahasa Kalau Inggris sama terus ya? bule kan kita ngomongnya pakai bahasa Inggris kadang-kadang ini ngomongnya apa ya? Gitu. Mikir dulu kan. Masuk akal. Iya. Masuk akal. Jadi pulang tahun? 2004, 2005. Terus kuliah, nyambung kuliah lagi? Oh nggak langsung kuliah, jadi pulang itu sempat buat perusahaan broker saham dulu, saham Amerika. Tapi abis itu apa namanya waktu itu Merrill Lynch jatuh tuh. Merrill Lynch jatuh Terus ya? Indonesia
nge-ban udah nggak boleh lagi kalau beli uang di luar. Jadi kayak sekarang nih kita mau buka di Charles Schwab, Option Express, sama Trade itu pasti nggak boleh. Udah dilarang, ditutup portalnya. Nah dari situ bisnisnya nggak bisa jalan, tutup, masuk yang lain lah gitu loh. Jadi masuk MLM apa, sampai rebutan anak tuh terakhir. Rebutan anak, terus baru berpikir, wah ini mafia nih di Indonesia, kalau saya nggak ngerti hukum bahaya nih jadi santapan. Antara kita yang makan atau kita dimakan nih kan, kayak hukum rimba kan. Ya udah saya harus belajar, saya bilang kan, jiwa kompetitif saya jalan. Belajarlah saya tentang hukum. Nah karena latar belakang saya keuangan, saya lebih dalamin ke hukum keuangan. Litigasi, hukum keuangan, jadi asuransi, perbankan gitu kan. Ya. Lulus dari kuliah, saya langsung bikin semacam kayak broker klaim asuransi. Jadi asuransi yang ditolak ke kami bantu untuk pencairan. Itu, ya. Itu banyak loh. Klaim ditolak tuh setiap tahun triliunan. Jadi kalau kita bisa ambil 10% aja tuh udah udah cuan banget kan, saya pikir kan. Nah bener juga sih, saya nanganin orang punya klaim 3M, 6M gak dibayar. Ya kan saya urus 2 minggu, kadang cuma saya somasi doang, dibayar sama perusahaan asuransinya. 6M kalau 30% udah 1,8 miliar. Jadi, success fee. Jadi kalau masalah klaim itu kita biasanya success fee. Success fee-nya lebih gede, makanya di depan kita nggak cas. Jadi kan kalau... Tapi nego kan? Nego. Jadi ada yang di depan kita cas, kalau kasus-kasus pidana, di belakang kan nggak ada success fee. Kalau orang ditahan kita lepasin kan kagak ada success fee di situ. Nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Makanya di depan kita cas. Tapi kalau kayak klaim asuransi, di belakang ada uangnya, jadi belakangnya kita gedein. Di depan nggak usah deh, karena dia kalau nggak diurus kan jadi sampah. Buku polis dia bayar, dia beli bertahun-tahun, orang udah ditolak kok klaimnya, gitu kan. Nah sama kita bisa disetujuin. Nah disitulah timbul asumsi seolah-olah katanya saya tuh mafia asuransi, gitu loh. Karena yang datang ke saya ini, masyarakat yang pada datang, masyarakat penipu kata mereka. Jadi dianggap kong kali kong. Dianggap kong kali kong. Ya. Jadi misalnya saya bantu cairin kan, ada orang klaim 10 kali dalam waktu 2 tahun, ya kan. Tapi sakitnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Tapi sakitnya katanya diare terus. Kok bisa orang sakit diare terus 10 kali? Oh ini yang Allianz ya? Iya. Terus? Ya kan, saya bilang di buku polis kan tidak ada limitasi, mau sakit apa kek, mau diare kek, mau pusing kepala 10 kali juga kalau dokter bilang suruh rawat, kamu harus bayar dong. Ya kan, masa saya yang dibilang mafia gitu kan. Akhirnya ketika saya fighting secara hukum dia bayar. Nah saya dibilang lah ngebantuin penjahat-penjahat itu. Kan lucu, saya mana tahu mereka penjahat atau bukan. Yang penting mereka beli asuransi, ditolak klaimnya, saya kenal mereka juga kagak kok. Gitu loh. Nah itu yang waktu itu pertama kali terjadi. Jadi saya lebih banyak ngurusin asuransi. Nah timbullah kasus asuransi. Makanya saya pikir udah saya shifting. Pas kebetulan ketika timbul kasus asuransi, investasi bodong lagi marak. Saya lihat kok nggak ada yang nolong nih. Jadi ini ada kue tar gede, tapi yang makan dikit, semutnya cuma satu nih, ya kan? Saya sikat aja, tabrak aja, saya pikir kan. Saya ambillah MLM yang paling gede. Jadi ponzi yang paling gede itu kan Indosuria. Saya masuklah ambil klien Indosuria, saya telenin semua di situ. Jadi lawyer yang nyerah saya ambil, Jadi sampai agregat kerugian yang saya tanganin 1 triliun. Sampai tahap apa sih? Apa klaim lu terhadap Indosuria? Terhadap Indosuria awal sidik udah naik, udah tersangka, ya kan. Mereka tuh sangat bulus sekali gitu loh. Jadi udah sempat lepas 2 kali tuh. Di penyidikan sempat lepas, di tahanan polisi, ya kan, di pengadilan juga sempat lepas. Jadi udah ditahan lepas. Saya tangkap lagi, saya suruh masukin lagi LP baru 0204, ditangkap lagi sama LP saya, lepas lagi, tangkap lagi di situ. Sampai gerah dia kan, akhirnya kena itu karena waktu lepas di PN heboh. Saya bilang bikin demo pocong kedua, saya bilang kan. Jadi bawa orang pakai baju pocong, lompat-lompat di depan Istana Presiden. Oh itu supaya narik perhatian? Supaya narik perhatian, jadi masuk headline,
Detik, Kompas semua kan iniin kan, bingung kan ada apa ini dia mau pocong. Jadi pocong itu representatif masyarakat yang duitnya ditipu yang orangnya mati gitu loh. Kan dia udah nggak bisa speak up. Jadi istilahnya dia joget lah di situ mencari keadilan, minta keadilan gitu loh. Nah itu bener tuh, narik perhatian. DPR bicara, Presiden bicara, akhirnya masuk lagi ngejeblos dia. Sorry, gue potong. Apa itu yang membuat Alvin pernah dituduh mengajukan klaim untuk orang yang udah mati? Bukan itu sih. Jadi saya Tapi sempat ada kan? Kenapa? Sempat ada dibilang begitu kan? Jadi klien itu udah mati gitu kan, Alvin masih bisa nuntut katanya. Ya kalau udah mati memang kita mesti klaim. Jadi klaim itu kan klaim kesehatan, klaim kecelakaan sama klaim kematian. Ya. Kalau orangnya masih hidup kita klaim dia bayar kematian kan nggak mungkin diterima. Ya karena dia udah mati lah kita klaim. Di situ. Jadi mereka itu kebanyakan gini loh, mencari celah untuk nolak klaim. Nah, ketika dia dapat celah buat penolakan, dia bilang, oh kita kerjasama lah, kita mafia lah, kita penjahat lah. Contoh yang kayak orang diare. Misalnya kalau Pak Helmi sakitnya itu aja, diare, nggak tahu karena makan apa, setiap kali mencet-mencet dan harus dirawat di rumah sakit. You punya klaim ditolak. Pasti kan dia bilang, loh saya ada asuransi kok, saya mau ini dibayar dong, orang saya bayar. Akhirnya minta tolong Alvin. Kita baru kenal nih. Saya tolongin, itu dapat. Apakah berarti Mas Helmi sama saya jadi penjahat, kita bobol asuransi? Nah ini yang terjadi. Jadi misalnya orang sakit atau orang mati, nanti dia cari alasan. Alasannya misalnya, oh KTP dia nggak terdaftar lah, inilah. Kok mencretnya 10 kali, mana bisa orang mencret gitu kan. Kayak gitu. Atau nanti ada riwayat hipertensi sebelumnya, dia nggak ngomong kalau ada hipertensi. Lah kita nggak ada urusan ke situ. Tapi dia cuma cari-cari celah berdasarkan klausal asuransi untuk menolak klaim. Nah alasan itulah yang dia pakai untuk menyudutkan kita, dibilang kita ini penjahat. Ya kan? Jadi kayak investasi bodong aja, itu saya juga pernah dibilang balik gitu loh. Oh Alvin ini bukan nolongin perusahaan investasi bodong. Dia bikin laporan polisi, nanti dia tekan si investasi bodongnya, dari belakang dia dapat duit. Jadi fitnah itu datang terus Pak. Itu nggak pernah dilakukan Alvin? You're professional. Kalau saya lakukan itu, Hendy Surya udah pasti lepas. Ya toh? Jadi Hendy Surya pun pernah nawarin saya 8M gitu kan. Nih saya kasih kamu udah stop, lepas kuasa dari situ. Saya nggak mau. Kalau saya lakukan itu, saya udah nggak ada prestasi lain lagi. Gitu loh, dan nama saya, reputasi saya selesai di situ. Nah itu tidak saya lakukan sih. Makanya orang kan berusaha memfitnah. Kita mau jadi lawyer baik, kita mau jadi politisi baik, kita mau jadi artis baik pun, orang misalnya artis pun juga sama. Dia ketemu main film sama orang, baru misalnya lirik-lirikan dikit dibilang, wah ini mah nakal nih artis, ngomongannya jelek, fitnah kan sering terjadi. Hal yang sama saya, apalagi saya dalam 3 tahun ya kan bisa mengalahkan rekornya komisi dari Hotman Paris. Hotman Paris Lovitia 30M. Saya nanti dari Indosuria 150 miliar. Jauh. Satu case. Dia kan satu case dia tertinggi yang dia gembor-gemborin 30 miliar. Kita udah 150M. Kalau cuma 30M aja udah lewat dari kapan-kapan. Kita dapat ruko Lebak Bulus saja dari asuransi dengan inisial K. Itu udah 30 miliar, Pak. Satu case. Gitu loh. Total klaim yang kita urus itu 100M lebih. Dan dibayar sama asuransi itu. Yang lain nggak ada yang dibayar, kita doang. Karena mereka takut banget sama kita. Kalau kita teriak, ditangkap dia. Dia tuh takut sama lu atau karena lu jago banget ya? Takut saya teriak-teriak. Jadi dia tuh udah 3 tahun tersangka, nggak pernah ditahan. Oke, terus? Jadi saya teriak-teriak terus, saya datang ke Mabes, saya tendang di situ, saya bawa wartawan. Jadi kan orang, ngapain nih orang gitu kan? Saya teriak-teriak sampai polisi aja datang ngelihat, terus bilang, Pak, bagus Pak, harus begitu, kata polisi lain. Jadi karena saya masukin ke koran, baru tuh kebakaran jenggot. Coba Bapak lihat, penjahat investasi bodong Pak, itu kabur semua Pak, lebih banyak daripada Tipikor. Indosuria kabur si Wito Ayub. Net 89 kabur si Andrianto sama Samilau. Warna Arta kabur. Banyak Pak, pada kabur semua, kan hebat. Ya kan, perpikiran saya pasti ada oknum. Oknum itulah yang menyebabkan rusaknya tatanan hukum dan sengsaranya masyarakat. Makanya Indonesia Pak, itu sangat marak investasi bodong. Sangat marak.
Dan orang nggak kapok-kapok ya, Bin? Dari tahun ke tahun, Iya, Pak. tahun Dari ke tahun. dulu kita zaman saya pulang ke Indonesia, itu ada Sportsman namanya. Waktu saya pulang ke Indonesia tuh, Sportman, Cipaganti, ya, Langit Biru, First Travel, sampai sekarang ada lagi, terus. Karena kenapa, Pak? Orang ketangkep pun hukumannya ringan dan bisa lepas. Nanti dia PK, nyogok, lepas. Itulah hukum di Indonesia. Minum dulu. Kalau gue bilangnya, lu kan manusia kan, benar kan? Manusia biasa kan? Betul. Lu ada nggak yang lu takutin? Apa yang paling lu takutin sebagai manusia? Saya cuma takut sama Tuhan sih. Kalau mati atau gimana, nggak pernah takut. Karena dulu waktu kecil sempat stres, depresi, sempat coba bunuh diri 3 kali aja nggak bisa bunuh diri. Jadi saya tahu Tuhan nggak mau saya mati. Jadi saya masih ada tugas-tugas tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Gitu. Kalau ancaman banyak, Pak. Kalau menurut Alvin, Jessica itu belum tentu bersalah. Jessica itu kalau menurut saya secara hukum positif tidak bersalah, Pak. Secara hukum positif. Apa itu maksudnya? Hukum positif itu ya sesuai hukum yang berlaku yang tertulis di Indonesia harus 2 alat bukti. Karena dia tidak punya 2 alat bukti. Dia nggak boleh terbukti. Belum terbukti dia. Yang ada CCTV? Bukan. CCTV nggak melihat dia memasukkan, Pak. Kalau masukin pun juga masukin apa? Gula kah? Ya toh. Jadi itu dia harus buktikan yang dimasukin misalnya cyanida, harus ada cyanidanya. Dan itu nggak bisa diragukan loh, Pak. Nah ini keraguannya banyak banget. Ditanya otopsi belum, yang satu bilang udah, satu bilang belum, yang satu bilang cyanida tempatnya di mana, tiba-tiba tempatnya bisa berubah, bisa dibuka di depan sidang. Terlalu banyak kejanggalan di situ, Pak. Dan disitulah yang seharusnya ini belum mateng. Ya, jadi lu sepakat sama Otto ya? Oh iya dong, Otto tuh pinter kok. Gitu loh. Cuma seringkali lawyer-lawyer terkenal itu dia karena mementingkan etika terlalu tinggi sehingga dia nggak bisa melawan barrier, Pak. Jadi ketika dia ketemu oknumnya kurang ajar karena dia punya etika. Jadi kita kayak dia mau dirampok gitu kan, dia punya etika, dia nggak mau teriak karena menurut dia teriak itu nanti nggak sopan teriak di pengadilan. Padahal kalau saya mau dirampok di depan pengadilan, saya tonjok, Pak. Kan gitu. Tapi kan orang mikir kan kalau tonjok atau kekerasan di depan pengadilan kan nggak etis gitu kan. Gitu loh. Jadi karena itulah ketika dia disewenangkan oleh oknum-oknum, dia diem aja. Maksudnya bukan diem dalam hal gimana ya, diem dalam hal teriakannya nggak kenceng. Sekarang ketika ada HBO tuh, Netflix apa semua tayangin lagi, baru dia teriak lagi dengan dukungan lawyer-lawyer lain. Itu yang saya lihat. Jadi sebenarnya yang Otto sedang lakukan sekarang adalah no viral no justice, Pak. Bukan secara hukumnya sudah inkrah kok. Apa yang dia mau ini? Nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak ada. Jadi dia pakai no viral no justice ini untuk buka lagi. Itu yang dia lakukan. Saya nonton wawancara Alvin Lim dengan Richard Lee. Ya, emang di situ benar ya bahwa Alvin ini bukan dalam keadaan sehat ya? Oh iya, saya dalam keadaan sakit sih sekarang. Katanya gagal ginjal, gagal jantung. Gagal ginjal, stadium 5 udah jadi rusak kronis lagi, bukan akut ya. Kalau akut bisa balik. Kronis, terus gagal jantung, terus diabetes, tensi, saraf juga kena. Tiap 2 kali seminggu berarti harus 2 kali seminggu. Hemodialisis. Iya, cuci darah, hemodialisis. Mahal ya? Bukan mahal aja ya? Pakai BPJS sih. BPJS? Iya. Orang sekaya lu BPJS? Iya, habis itu rawat inap. Rawat jalan bukan rawat inap. Kalau rawat inap saya pakai Prudent. Saya masih ada Prudent. Jadi kalau orang bilang... Masih di cover? Iya, kalau orang bilang saya di blacklist sama asuransi, enggak tuh, Prudent saya masih aktif. Jadi saya diemin aja. Mereka bilang saya di blacklist lah ke Singapura. Iya, kan di ban ya. Lah, minggu lalu saya baru ke Singapura. Lihat aja cap di paspor saya. Dibilang saya kabur apaan? Kesana 2 hari, kesini pergi lagi, balik lagi cuma rayain ulang tahun. Jadi orang kadang mau fitnah gitu loh. Ketika kita jadi sukses, anginnya makin kenceng, Pak. Ya kita diemin aja tinggi sih. Pohon, ya. Percuma kalau kita teriak-teriak terus kita mau mencoba mendinai ya orang biar aja orang nanti tahu sendiri kok. Ya kan kalau dia lihat loh video saya ada di Singapura kan berarti loh nggak di ban orang ini bisa ke Singapura katanya di ban. Gitu loh. Jadi atas dasar apa ya? Pertimbangan judgement orang kalau Alvin Lim jadi saya ada musuh yang lawyer yang dulu sempat kerja bareng saya. Kita kerja sama bareng.
Nah, karena kita tidak satu visi, akhirnya kita pecah. Saya jeblosin dia ke penjara di Polres Jakarta Barat. Nah, dia dendam. Jadi dia bikinlah perusahaan investasi, dia bikinlah perusahaan media di situ. Nah, dia sama kroni-kroninya ini jelek-jelekin saya gitu loh. Saya tahu karena media-media yang dari dia inilah nampilin berita jelek tentang saya terus. Dan dia tarik orang-orang yang kira-kira iri sama saya dipakai untuk melawan saya. Jadi dia pakai taktik itu, dia cari orang-orang dekat saya, dicuci otak, dia bikin untuk serang saya. Gitu loh. Kalau saya cuek aja. Saya malah justru kalau dia bisa buat gitu ke orang-orang dekat saya malah bersyukur. Berarti saya tahu mana weak hand. Jadi ketika dia serang, tek, cut, lepas. Ganti orang baru. Selesai. Jadi sesimpel itu. Saya punya tim jadi makin bagus. Saya gitu. Ada seleksi alam ya? Kita awal ini turnover gede loh. Turnover itu cepat. Jadi orang masuk gitu kan, kita lihat dia nyolong dikit, atau dia main dua kaki, atau dia menggelapkan uang perusahaan, langsung kita cut, kita pecat. Gak ada kita 2 kali atau 3 kali. Beda gitu loh. No mercy? Gak ada. Zero tolerance, integritas. Zero tolerance. Di situ. Silakan. Kalau performance kita masih oke lah. Misalnya kita kasih dia target 5 case, dia cuma nanganin 4 atau 3. Itu kan masih performance kan? Ya. Kita masih kasih tolerance. Kalau performance. Tapi kalau integritas itu sudah nggak bisa dirubah. Kalau dia sekali aja nyolong, berarti itu sudah nggak bisa dipakai. Kalau menurut saya ya, saya punya standar. Makanya LQ kita selama ini bisa sukses dan klien kita ini minggu terakhir ini aja Pak, ini 1 hari bisa 10 orang yang ngantri. Minta layanan hukum. Kita tolak-tolak sampai orangnya marah-marah. Banyak. Dia bilang, saya bayar loh sini. Masa saya nggak dilayanin? Waduh, bukan begitu. Tapi kita by appointment, saya bilang kan. Marah dia kadang-kadang. Saya datang dari Kalimantan, datang dari mana ya? Mau datang dari mana? Udah ada dulu orang sebelum dia. Saya bilang kan, nggak bisa saya langsung lewatin layani Anda. Bikin janji dulu Pak. Nggak bisa, saya kan dari Kalimantan, kata dia. Kadang-kadang begitu. Jadi LQ ini saya lihat bagusnya ya udah punya nama. Makanya saya senang kalau misalnya saya nantinya udah nggak ada, anak saya yang ngelanjutin. Siket lah. Memang disiapin ya? Udah saya siapkan. Ya, saya tek banget waktu saya nonton tadi pagi wawancara dengan Richard Lee. Alvin mengatakan bahwa usianya tinggal 2 tahun. Kata dokter, kemungkinan chancesnya kalau orang kena stadium 5, 50% itu hidup di bawah 2 tahun. Sebelum 2 tahun juga udah meninggal katanya. Jadi memang banyak sih, kemarin di Rutan Salemba, ada yang stadium 5 kayak saya, 3 bulan meninggal, namanya Madi. Jadi ya memang kalau udah stadium 5 itu, udah minum harus dijaga, badan lemas, sering kecapean. Banyak Pak. Ini saya aja dari kemarin udah 2 hari muntah terus. Makan muntah. Istri sampai stres dia. Masih saya aktivitas. Nah ketika saya aktivitas inilah orang bilang saya pura-pura sakit. Tapi kan pura-pura sakit, nggak mungkin orang bisa pura-pura sakit tapi di sininya ada kabel. Dipasang, ditusuk. Untuk masukin darah, cuci darah seminggu 2 kali. Kalau orang sehat, dicuci darah, malah rusak badan dia nanti. Karena ketika cuci darah itu diambillah, kita punya air. Jadi air dalam darah itu 4 liter, 5 liter, saya tiap kali cuci darah itu dibuang. Sehingga ketika air saya dibuang, kencing saya udah dikit. Lama-lama nggak kencing lagi. Stop. Itu kalau orang gagal ginjal tuh begitu. Jadi kencingnya itu, urinnya itu dibuang melalui mesin mencuci darah. Nah, orang sehat mana ada yang mau digituin. Kan nggak mungkin kalau saya pura-pura cuci darah gitu loh. Kalau sakit kepala, sakit perut, orang bisa bilang pura-pura. Masa sampai dipasang kabel begini dia bilang alasan, kan lucu saya. Kadang kita begitu. Polisi pun juga kadang-kadang begitu. Masa sih kamu gagal ginjal stadium 5, dia bawa dokter, dia bawa ini. Habis dia periksa udah tahu bener, masih aja ngotot. Ya tapi kan kamu masih bisa bicara katanya. Tetap aja mau diperiksa. Lah, orang sakit kamu udah tahu sakit kok masih bisa diperiksa, masih bisa ngomong. Jadi saya diperiksa waktu itu tensi 210 kan, pala nyut. Tapi kamu masih bisa jawab tuh, saya jawab apa kamu masih bisa jawab, ya berarti kamu masih bisa diperiksa nih, nggak sakit. Lah, dokter aja udah tulis ketika di resume medisnya, dia bawa dokter dari Polri, rumah sakit Polri, ditulis itu memang ini sakit hipertensi, tensinya tinggi, gulanya apa semua segala macam gitu kan.
Tapi dibilang sama dia, tapi masih bisa bicara. Orang kanker juga, orang mau mati juga masih bisa bicara. Ngasih last word apa berarti bisa diperiksa. Jadi itu loh kadang-kadang kita nggak make sense oknum-oknum ya Pak, yang dimana jelas-jelas melanggar hukum dan melanggar HAM. Nah itu yang saya perangin. Itu yang saya perangin. Jangan dong yang dikasih akses untuk sakit itu hanya pejabat. Kalau pejabat kayak Setia Novanto ada bakpao dikit, oh iya sakit, biarin. Ya, kalau masyarakat golongan menengah mau udah teler begini-begini juga masih bisa tuh, masih goyang gitu ya udah sidangin kan. Itu yang sedang terjadi. Nah ini yang saya fight Pak. Nggak mudah loh fight seperti itu loh. Musuh saya banyak banget. Banyak Pak. Semua dari coklat muda, coklat tua, hitam, banyak yang marah. Tapi masih juga ada yang baik dari mereka. Jadi ada juga polisi-polisi yang kasih saya semangat, jaksa-jaksa kasih saya semangat. Ada Pak. Polisi kemarin Kombes ngontek saya, Bang Alvin, kapan kesini ya? Saya udah direktur nih, dia bilang gitu. Saya bilang, abang emang nggak tahu reputasi saya? Iya tahu sih, kamu kan ini kan vokal. Dia bilang, nggak apa-apa toh kita berteman katanya. Jadi nggak semua orang anti sih seperti itu, saya lihat ya. Jadi masih ada juga ya? Masih ada harapan Pak. Jadi diam-diam ini masih ada harapan, tapi mereka silent. Mereka silent, nggak kayak saya teriak gitu kan. Itu. Jadi kalau sikap politik 01, 02, 03? Kalau menurut saya, kita udah tahu sih, saya bilang sama keluarga, kita udah tahu siapa yang menang. Jadi siapapun yang saya coblos, 01, 02, 03, yang menang udah ada gitu. Jadi ya nggak ada gunanya juga sih. Tapi agak kontroversial waktu Alvin Lim mengatakan, wah ini udah diatur, pemenangnya udah diatur gitu. Jadi sadar Alvin mengatakan itu. Iya. Jadi gini Pak, saya ini belajar ilmu keuangan ya, kuliah di Berkeley. Makanya kenapa Berkeley itu ada mafia Berkeley. Ekonomi apa semua mereka pegang. They can predict ekonomi. Ekonomi itu prediction loh Pak. Iya. Jadi kita misalnya lihat inflasi naik, ini naik, ya kan unemployment tanggur. Nah, kalau balikin presiden kan bukan diatur udah pasti menang, yang lain udah pasti kalah. Betul. Ini kan atas dasar prediksi artinya kan. Nah, prediksi itu indikasinya biasanya seperti itu. Jadi contoh kalau untuk diprediksi presiden saya lihat aliran dana aja Pak. Aliran dana kampanye kuat, dana di situ konglomerat besar ini dukung siapa? Itu biasanya 99% ke situ. Ya kita nggak bilang 100%. Itu artinya kan prediksi lah. Betul, ya. prediksi. Bukan berartinya menghalalkan segala macam cara. Enggak kan. Yang saya bilang sama keluarga ya itu kita udah tahu, kita udah tahu siapa yang menang. Ya kalau lihat survei aja udah ketahuan siapa yang akan menang ya kan. Ya, tapi wordingnya seorang Alvin Lim, lawyer lagi kan. Wah ini udah diatur, pokoknya udah tahu pemenangnya siapa. Gak diatur sih, maksudnya saya bilang di Richard Lee itu, saya bicara dengan 9 naga. Jadi kayak minggu lalu aja saya temuin mereka gitu loh. Ya kan dari kepalanya ke naga-naga yang lain, itu saya ngomong sama mereka. Dan kita bisa melihat indikasinya mana yang mereka dukung. Jadi dari situ bagi kita udah tolak ukur yang jelas sih. Jadi saya berpikir mau ngapain. Tadinya nih misalnya saya mau bela A lawan B. Ngapain saya capek-capek bela A lawan B? A bakal kalah kok. Gitu kan. Udahlah saya diam aja. A ini bukan inisial kan ya? Bukan. Oke. Ya saya kaget gitu. Ini bahaya nih ngomongin. Ini artinya prediksi. Iya. Sesuai dengan ngelihat tanda-tanda lah ya. Betul. Tanda-tanda. Kita namanya ekonom ya Pak. Ekonom semua ngelihat begitu. Ya, GDP naik, ini inflasi naik. Oh ini bakal begini nih. Saham bakal turun, saham bakal naik. Saya aja tiap malam masih trading saham. Oh iya? Kemarin masih untung satu kali trading $1.200. Iseng-iseng aja 12 juta, 15 juta satu hari. Masih punya dapat waktu? untungnya? Ada. Tanya aja istri. Dalam keadaan sakit kayak gini Iya, masih. Saya ajarin anak saya. Anak saya satu-satunya anak SMA yang bisa main option. Jadi option di Amerika itu dia tahu. Sell put, buy call. Dia ngerti. Saya ajarin Pak. Karena itu ilmu dia untuk cari duit. Di saat Indonesia nganggur, kamu masih bisa main saham, masih bisa dapat duit. Saya ajarin dia. Pernah kalah juga dong? Pernah kalah juga? Nggak mungkin kalah karena saya ajarin dia jadi bandar. Jadi kayak judi Pak. Saham itu kita percaya nggak percaya ada unsur judinya. Maisirnya itu pasti ada. Unsur spekulatifnya judinya. Ada spekulatifnya. Nah, kalau namanya unsur judi, yang selalu menang adalah bandar.
Dia menang mungkin tidak 1-2 kali permainan, tapi kalau main terus berkali-kali pasti menang. Nah, itulah yang saya lakukan. Makanya kenapa kita jadi bandar, dengan berjalannya waktu kita dapat duit. Kita main biasanya sell call sama sell put, kita collect premi aja sampai premium, sampai expressionnya habis. Orang mungkin nggak ngerti gitu yang saya ngomong ya, tapi kalau dia belajar option, dia tahu saya cuma collect time value. Namanya time value tuh dengan berjalannya waktu kan pasti mengikis kan. Nah, itulah yang saya collect tiap bulan. Dan itu lebih gede dari bunga deposito, Pak. Bunga deposito sekarang kalau USD paling 0,5 sampai 1% setahun. Kalau ini? Saya 1 bulan 2-3%. Dapat dari time value doang. Jadi uang saya di sana aja tumbuh. Makanya orang bingung kan, nih si Alvin piara tuyul apa nih? Tuyul digital. Masuk penjara bukannya bangkrut, keluar bisa beli properti lagi, bisa beli mobil gitu kan. Lah karena saya punya income nggak terganggu. Saya kemarin ke Singapura 2 hari, selain rayain ulang tahun, uang saya di sana pun saya masukin ke obligasi, aku ganti ke investasi lain kan. Saya ada investment bankernya di situ kan. Ya udah saya kasih, oh kamu begini-begini. Saya rearrange lagi gitu loh. Jadi saya tidur, uang saya di Singapura, uang saya di Amerika tetap bekerja. Tapi saya nggak perlu gembar-gembor karena apa? Yang saya tunjukkan ini adalah gimana komitmen saya tentang hukum. Tapi sebenarnya ekspertis saya di keuangan. Pin, mungkin tahu Steve Jobs ya? Tahu. Sama-sama California lah. Dulu dia di Reed College. Dia juga waktu masa-masa puncaknya divonis mati juga kan? Kalau nggak salah dikasih waktu 6 bulan dia akan meninggal. Walaupun akhirnya karena teknologi dia kan kanker pankreas. Ya. Terus dia divonis tinggal 6 bulan, ternyata ada teknologi yang membuat dia umurnya lebih lama, lebih panjang. Terakhir kan badannya habis tuh. Ya, tapi di fase itu dia bilang itulah fasenya disebut dengan near death experience. NDE. Ya, NDE, pengalaman hampir mati. Orang kalau pengalaman hampir mati pasti udah nggak berani berbuat jahat dan kepengen menghasilkan karya-karya atau menolong orang. Dan Job pun kemudian menciptakan inovasi yang keren-keren yang menolong banyak. Apakah Alvin Lim juga mengalami near death experience? Ya, itu memang sama sih, saya juga seperti itu. Jadi berapa kali kemarin itu sebelum saya sakit parah, saya berasa kayak sesuatu supernatural yang saya nggak pernah alamin. Jadi muka saya tiba-tiba mencong sebelah di situ kan. Saya melihat kayak gimana. Terus saya mulai berpikir nih kalau meninggal gimana kan. Nah itulah saya berpikir untuk merubah hidup saya. Makanya saya bilang saya insyaf itu dulunya ya namanya kita melawan penjahat, kita harus lebih jahat. Gak bisa kita lawan penjahat dengan ditabok ke pipi kiri kasih ke pipi kanan, gak bakal menang di situ, ya kan? Nah disitulah saya berpikir, wah ini saya harus melakukan sesuatu yang bakal jadi trend maker gitu loh. Yang saya lakukan memang belum ada yang lakukan, tapi saya yakin kalau kita lakukannya konstan, lama-lama yang niru banyak Pak. Karena ini sekarang juga udah mulai banyak yang niru. Yang jurus no viral no justice ini banyak yang niru udah. Lawyer lain udah ngontakin saya, bang saya mau ajarin, saya ajarin. Jadi lama-lama kalau semua kayak gitu tren berubah Pak. Berubah. Sekarang kalau lawyer ini kan dari hulu sampai hilir. Klien datang misalnya bapak mau ditahan, datang ke lawyer ke saya. Nanti kan bapak sama saya yang kita menentukan nih, polisi kita mau swab nggak nih misalnya untuk supaya nggak ditahan. Kalau tadinya oh yaudah swab aja. Sekarang nggak usah swab, percuma. Nakal mereka swab juga tetap aja bisa ditangkap misalnya kan. Pakai no viral no justice saja. Nah jadi kalau semua nanti dari lawyer dari tahap awal sampai akhir nggak ada yang mau nyogok, kan selesai Pak, korupsi itu hilang. Jadi kadang-kadang yang menentukan itu bukan oknumnya, bukan polisi, bukan jaksanya yang brengsek. Dari kitanya juga ya, dari masyarakatnya yang memberikan. Dan nggak mau dihukum. Lah iya. Padahal jelas-jelas melanggar. Jelas-jelas melanggar. Jadi kalau dia udah ada kesadaran, janganlah percuma kalau saya nyogok pun kayak di Amerika, Bapak ditangkap polisi nih, nyogok Pak, coba Pak, lebih berat loh. Ya kan karena dia tahu itu salah dan dilakukan. Nah kalau di Indonesia mindset dari masyarakat yang saya berhasil rubah, dengan sendirinya Pak, ini problem akan solve lebih dikit. Karena terbukti ketika saya lakukan no viral no justice, langsung lawyer-lawyer pada nelfon saya juga. Semua pada ini. Semua yang iniin sekarang apa lalu lintas di jalan di videoin kan. Sekarang makanya lalu lintas kalau tilang udah bukan perorangan, pakai mesin kan di situ. Karena apa? Malu mereka tiap kali tilang yang nggak bener
di video yang di broadcast itu rusak nama Polri. Jadi inilah dengan perkembangan zaman dan bagaimana strategi kita shifting pola moral yang tadinya brengsek ya atau korup jadi lebih lurus, Pak. Ya. Itu saya lihat. Itu harapan masyarakat kan ya? Harapan masyarakat ke situ. Makanya orang pada banyak menghujat saya gitu kan, mengkritik saya, menghina saya kadang-kadang. Lu lawyer atau podcaster sih lebih banyak bacot lu daripada beracara di persidangan, kata dia. Terus dia nggak tahu bahwa pengacara itu bukan hanya berbicara di depan persidangan, tapi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberitahukan masyarakat akan bahaya-bahayanya kejahatan itu tugas lawyer juga. Karena tugas kita nggak bisa nangkep, nggak bisa nahan, nggak bisa nyita penjahat. Itu tugas polisi. Makanya saya sibuklah dengan mengedukasi masyarakat dengan podcast-podcast saya. Itu yang saya lakukan. Itu bagian dari yang komitmen saya komitmen ini. Ya, iya. Di sisa-sisa usia lah ya. Betul. Kita sih berharap Alvin Lim seperti Steve Jobs lah ya, setelah diponis tetap ada years and years and years. Anak saya maunya gitu karena dia juga berapa kali nangis-nangis bilang, "Papi jangan meninggal cepat-cepat," katanya. Setiap kali saya cuci darah ngedrop, dia pasti nangis di situ. Sikat. Iya, karena kan namanya cuci darah, ditarik ya darahnya. Kadang saya lemas terus hilang kesadaran. Oh ya? Jadi dia pernah lihat katanya mata saya sampai ke atas gimana gitu kan kayak. Sakit ya? Hah? Sakit. Waktu cuci darah itu sakit badannya? Cuci darah sih nggak sakit, nggak berasa. Tapi kayak hilang kesadaran aja, kayak beret gitu, kayak larut ke dalam alam bawah sadar. Itu yang kadang-kadang ngeri. Orang dua kali seminggu? 2 kali seminggu. Jadi kalau ngelihat gini, si Victoria belum siap lah ya? Belum, kalau saya lihat ya belum siap. Makanya dia berapa kali nangis-nangis terus. Sekarang biasanya cuek, sekarang lebih nelfonin papinya mulu. Tadi papi gimana tuh cuci darahnya? Lancar enggak? Dia nanya. Kalau dulu-dulu kan kagak. Karena dia lihat sendiri gimana saya pas dicuci itu anyut gitu loh kesadarannya. Sorry. Ya. Saya baru ngelihat videonya si Kat panggilnya ya. Waktu Anda di dalam dan dia menantang debat Kapolri gitu, nganterin sendiri, membacakan suratnya sendiri. Anak ini saya bilang, wow. Ya karena dia lihat ya bapaknya ini sakit, udah sakit, padahal yang saya lakukan selama ini tuh demi masyarakat. Dia kan lihat sendiri. Tengah malam jam 1, jam 2, klien saya nelfon, Bu Vera nelfon, "Pak Alvin, aku rugi, kasihan. Dia punya uang 60 miliar, semua dia masukin ke investasi bodong." Ya kalau kita ngomong dia bodoh, ya mungkin pemikiran orang bodoh, tapi kan dia nggak tahu. Maksudnya, kalau itu bodong. Iya, dia taruh ke 3 tempat, yang satu 15M, satu 20M, satu berapa. Semuanya gitu ponzi. Kan. Semuanya ponzi. Padahal semuanya terdaftar OJK. Jadi orang ini sekarang, Pak, sama sekali nggak bisa membedakan perusahaan mana yang nantinya jalan, perusahaan mana yang nggak jalan. Jadi kalau kita ada perusahaan nih, misalnya perusahaan AB, gitu kan, kita nggak bakal tahu itu perusahaan lasting berapa lama. Kan itulah bahayanya. Kalau di Amerika mana ada perusahaan gagal bayar. Kalau gagal bayar kayak gitu, bank atau perusahaan asuransi di take over sama pemerintah. Di Indonesia nggak, dibiarin hancur. Ya, jadi itu kesalahannya. Perbankan juga begitu. Perbankan mana ada kalau di luar negeri nih kita taruh uang di bank, terus tiba-tiba digelapin sama oknumnya. Bank itu ganti. Kalau Indonesia nggak mau, lu gugat aja tuh oknumnya. Nah ini yang membuat masyarakat makin nggak percaya sama industri keuangan di Indonesia. Makanya bank-bank di Indonesia pada tutup toh. Bank asing, Bank Amerika, Standard Chartered, pada tutup Pak. Beda soalnya mindsetnya. Apalagi mereka itu sama sekali zero tolerance on corruption. Di luar negeri itu seperti itu. Kalau kita pikir sini kan spreadnya kan gede ya kan, deposito aja cuman berapa gitu, kalau kita lending lebih tinggi kan. Sebenarnya kalau menurut saya kalau bank operate di Indonesia, bank asing kan mesti lebih untung dong. Di sana kan paling dia dapat 2%, 3%, 0,5%. Betul, dapat 2%, tapi nanti sekalinya rugi 100%, Pak. Digemblang sama mafianya. Itu banyak yang terjadi. Jadi nanti kayak kolateralnya lah. Udah ada kolateral 1, aktenya bisa
palsuin, sertifikatnya dipalsuin, dijual lagi padahal ini masih dalam jaminan nih. Yang palsunya udah dijual. Jadi ketika bank mau ambil sudah ada yang nempatin di situ. Itu banyak kayak begitu yang ngebobol. Kemarin saya kan bantuin satu klien ya yang datang ke saya bobol Bank Bukopin 675 miliar. Kita bisa bikin dia onslah waktu itu. Onslah itu nggak kena sama sekali. Dia udah nipu orang, saya udah tahu dia nipu. Datang ke saya minta tolong. Yang nipu ini? Iya. Terus? Nggak kena di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, onslah. Orang ini salah lo belain? Waktu itu saya seperti itu. Jadi awal-awal saya bantuin penjahat-penjahat memang ya kita kan membela haknya mereka ya situ. Tapi yang saya bilang setelah itu saya berubah, saya lebih fokus ke investasi bodong dan perusahaan-perusahaan keuangan untuk basmi perusahaan-perusahaan keuangan raksasa lah yang nipu masyarakat. Alvin nggak pernah ya bantu dari perusahaannya yang melakukan quote unquote ya kecurangan itu? Nggak pernah. Selalu di pihak korban? Iya. Ini sih ada tawaran beberapa, udah masuk. Saya belum mau consider. Jadi karena mereka lihat saya mampu seperti itu, dia mau tarik saya on the other side gitu loh. Saya belum mau sih di situ. Walaupun dibayar gede banget? Bukan masalah dibayar gedenya ya. My morality sense ini belum nangkap sih. Belum mau ke sana morality sense saya. Saya lebih suka fighting lawan yang gede. Jadi gini Pak, kalau kita berantem, Bapak berantem lawan semut kecil, Bapak injek aja mati. Ada kepuasan nggak dalam hati Bapak? Nggak ada. Itu yang saya lakukan. Sekarang nggak usah saya aja, perbankan yang gede, asuransi yang gede, udah menang kok lawan konsumen yang kecil. Nggak butuh saya aja dia udah menang. Apalagi ada saya di situ, mati mereka. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi, perbankan minta tolong saya nih untuk review dia punya klausal keuangan. Bikin supaya itu nggak ada celah titik pun untuk semut masuk loophole. Gitu loh. Karena kenapa? Saya satu-satunya yang bisa baca. Saya di keuangan, di perbankan sekian lama dan jadi itu wakil Alvin presiden. Lakukan kalau itu? Itu saya lakukan. Kan nggak ada salahnya. Memang lu bikin lu yang goblok. Kalau kamu bikin klausal yang merugikan kamu, jangan salahkan saya dong. Kan gitu. Bukan saya melanggar hukum loh. Tapi itu tetap kan harus untuk memproteksi masyarakat. Memproteksi masyarakat, ya. Kan asas berkontrak. Makanya disitulah mereka minta tolong saya untuk tambal lagi. Saya sih nggak masalah. Cuma kadang-kadang kasihan masyarakatnya. Masyarakat nggak tahu beli. Ini klausalnya ironcladnya banyak banget. Jadi tiap kali mau klaim di sini ditolak, klaim di sini ditolak, klaim di sini ditolak. Dalam hal terus apa gunanya masyarakat beli premi gitu kan, bayar premi, bayar polis kalau bakal ditolak terus. Tapi kan mereka nggak tahu. Kalau kita ngelihat polis itu tulisannya kecil-kecil dan pasalnya banyak banget. Capek lah bacanya itu. Itu aja sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi ya seperti itu di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nggak dihargai, nggak benar-benar dijalankan. Karena kalau dijalankan itu direkturnya masuk penjara semua 5 tahun. Penjual produk tidak sesuai keterangan. Orang ngomong aja kita rekam nggak sesuai nih jualan dia nih, itu bisa masuk penjara. Tapi kan kenyataannya nggak terjadi itu. Pasal 8 coba baca. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu dibilang penjualan produk tidak sesuai keterangan. Itu ada pidananya ancaman 5 tahun. Tapi kalau polis itu kan kita kadang-kadang nggak baca semua tuh. Nggak baca. Nggak baca semua. Memang sengaja untuk tidak dibaca semua ya? Sengaja. Kecil-kecil capek. Banyak capek lah. Terus klausalnya juga Bapak mungkin nggak ngerti. Nggak ngerti, tulis misalnya istilah-istilah. Incontestable period. Orang apaan incontestable? Ya kan, penyakit umum, penyakit khusus, penyakit kritis. Loh, apa bedanya umum sama khusus nih? Mana yang umum, mana yang khusus? Orang nggak tahu, Pak. Jadi orang main asal, yang penting gue beli, nanti gue sakit, gue mati, dibayar. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Nah, itulah orang banyak kecelek di sana. Ya. Nah, makanya saya teriak supaya orang tahu, kamu hati-hati, ini nggak seperti ini loh. Tapi orang biasanya kalau belum ngalamin jatuh, dia belum mau dengar. Jadi cuma ya udah aku beli aja gitu kan. Itu susahnya, makanya literasi di Indonesia kurang, Pak. Makanya ini sangat kurang. Jadi ladang yang empuk bagi para penjahat Indonesia tuh. MLM Singapura, luar negeri, Malaysia, semua ke Indonesia untuk jebolin uang Indonesia, semua. Ya karena
banyak banget. Menurut gue sih karena orang di situ pengen cepet kaya ya. Iya. Pengen cepet kaya kan, makanya kena investasi abal-abal lah. Betul. Gue nulis buku loh tentang bisnis primbon itu salah satu itu. Investigasi sebelum investasi. Betul. Cek logiknya, cek ya kan high risk high return ya. Iya. Gue juga sekolah finance lah. Iya. Ya. Vin, menurut lu nih, lu jujur. Umur berapa usia? 47. 47. Gue tahu lah, lu hidup lu, wah, udah kayak helikopter, kayak roller coaster kali ya. Up and down. Up and down. Saat ini apakah Alvin mengatakan bahwa yang lu lakukan sekarang adalah kebaikan? Atau apakah Alvin sekarang orang baik? Saya sih senang apa yang saya lakukan sih. Maksudnya, saya merasa walaupun saya dimusuhin oleh penjahat-penjahat investasi bodong, oleh jenderal-jenderal, tapi I know in my heart I'm doing the right thing. Gitu loh. Karena itu kenapa? Iya, karena saya melihat gimana orang yang nggak punya harapan, dengan ada saya jadi ada harapan. Saya satu-satunya yang bantuin mereka, mau bantuin ngelawan raksasa-raksasa investasi bodong itu, kalau nggak saya, nggak ada lagi yang bisa berhasil. Yang saya lihat ya selama ini ya, First Travel sebelum saya masuk Indosuria, mana bisa dapat dari pidana. Di situ. Jadi saya melihat, ya walaupun saya belum bisa bantu semua orang ya, tapi sekuat tangan saya bantu, ya yang saya bisa, saya bantu dulu. Nggak mungkin semua orang kita bisa bantu. Karena cuma terbatas. Satu Tangan saya. cuma 2, ya. Dan ini Alvin lakukan untuk membantu orang lain mumpung masih diberi usia. Betul, mumpung masih diberi usia, saya pikir udahlah saya bantu, dan saya juga udah minta izin sama istri sama anak saya. Saya bilang, dan mereka kasih sih, dibilang ya udah yang penting Koko, yang penting papi, kata dia sehat aja. Kalau sehat nggak apa-apa, kata dia. Padahal tadinya saya pikir mau berhenti jadi lawyer, mau beternak ayam sama istri lah gitu kan, ayam sama lele. Iya. Tapi anak apalagi teriak, dia bilang, papi apaan itu? Kalau gitu sebulan paling untung 5 juta, dibilang. Papi setengah jam aja 30 menit satu orangnya udah dapat 10 juta, kata dia. Ngapain? Tapi tabungan udah banyak dong? Ya ada, tabungan banyak, properti banyak. Iya. Dari uang sewa properti aja sebenarnya hidup sehari-hari cukup, lebih dari cukup. Kenapa nggak nikmatin hidup aja? Mumpung Bagi saya usia masih ada dengan keluarga, jalan kemana gitu. Bagi saya nikmatin hidup bukan jalan-jalan sih. Bantuin orang itu saya seneng sih. Jadi ada kepuasan sendiri lah Pak. Ada adrenalin sendiri ketika saya fight, berantem gitu kan. Kayaknya adrenalin saya tuh naik gitu loh. Kalau gue lihat ya, sorry bro. Hidup lo very very close lah ya. Nyerempet bahaya. Melawan raksasa. Nggak ada takutnya. Istri lo pernah nggak ya komplain atau apa? Atau kok tolong sabar. Ingat keluarga atau apa? Sering. Sering? Udah sering. Ya saya bilang sama mereka tuh saya mau ngapain. Ya udah aku jadi pendeta aja, nggak mau juga dia. Iya kan, aku bilang ya udah boleh kritik ya kan, tapi kritik kasih solusi dong. Jadi aku nggak boleh jadi lawyer, oke, jadi apa nih aku gitu. Kita ngomong aja udah. Terus pasang untung ruginya. Ya kan, kalau jadi peternak nih dapatnya sekian. Kamu mau nggak bantuin ini nih, bersihin tai ayam, ini kasih makan. Oh nggak mau, ya udah, jangan. Semua dihitung dari untung rugi ya? Lah iya dong, untung rugi dan apakah kita mau melakukan nambah value atau enggak kan gitu. Harus dari value-nya in term of money, Alvin. Betul. Mungkin apa ya, happiness ya, togetherness with the families. Itu saya pikir wow, countless ya. Betul. Tapi itu saya tawarin ke anak istri saya dan dia juga nggak mau. Walaupun dia tahu kalau kita ngurusin ayam itu kita lebih nyantai ya kan. Dianya nggak mau. Ya. Nggak mau juga? Nggak mau, tanya aja. Iya Vio. Jangan ayam Tuh kan. Ada Vio, ya jangan ayam juga dong lo. Makanya kan. Jadi maksud saya. Ekstrim banget. Ya kita mau ngapain, dia nggak bisa ngasih answer gitu loh. Ketika nggak bisa ngasih answer ya kita jalanin dulu aja yang ada. Karena gue percaya orang di belakang lo pasti ada perempuan yang menentukan juga ya kan. Ya, ada 2 perempuan. Ada 2 perempuan malah. Yang kecil nggak kalah tajamnya. Vin, pertanyaan terakhir. 2 tahun masanya, lo kalau itu terjadi nih, bukan ngedoain, lo udah siap? Udah sih. Aku udah anak istri semua
aset-aset aku udah kasih tahu. Kemarin ke Singapura pun saya ajak. Banker saya pun udah saya kenalin mereka. Jadi mereka tahu uang saya di sini berapa, ini berapa gitu kan. Aset-aset saya juga udah ada. Saya udah kasih tahu kalau saya meninggal ini begini. Jadi biar mereka berdua nggak berantem. Gitu loh. Dan saya yakin saya nggak ada kalau in term of material mereka berdua udah set up lah buat live itu nggak bakal kekurangan seumur hidup. Cuma tinggal ya kalau dia punya emotional needs lah ya. Iya. Gitu. Kalau material needs ya udah beres lah. Oke. Ya. Senang banget saya bicara sama Baik. Alvin. Saya belajar banyak juga. Ya, semoga apa yang Alvin sampaikan betul-betul dari hati ya. Siap. Thank you, Bos. Makasih Pak. Good luck. Ya, saya doain masih bertahan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Semoga lah. Iya, amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, masih pengen punya anak lagi, satu anak naga. Nah, itu ya. Ayo, Vio. Ya, itulah apa ya, lebih dari hati ke hati. Saya nggak mau ngulang pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan Alvin ya. Saya nggak mau ngomong tentang Sambo, tentang Lauli, segalanya. Anda lihat di mana aja. Saya lebih menyelamin Alvin sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang manusia. Gitu, Vin. Baik. Thank you for Thank being you, my Pak. guest. Katakan kita ke SF. Nggak enak SF sekarang banyak homeless ya. Banyak homeless. Banyak Iya. homeless. Jadi kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.